Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati pemangku Pondok Pesantren Mas Mambang Kiai Haji Nidul Masyhud. Yang saya hormati Kiai Haji Fatur Rahman. Yang saya hormati para undangan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Komandan Koramil, Bapak Kepala Pemadam Kebakaran, Bapak Kepala Puskesmas Dukun. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Dukun, Pengawas Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Wilayah Dukun, Pengawas Cabdin, Bapak Kepala Desa Semungan Kidul, Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah MA SMK Wilayah Dukun, Komite Madrasah Aliyah dan SMK Mas Mambang, dan Bapak Ibu Wali yang saya muliakan. Alhamdulillah, satu kesempatan yang luar biasa yang sudah lama tidak kita lakukan. Seingat saya mungkin semenjak 2019, sebelum COVID, seingat saya. Dan ini mencoba kita lakukan kembali silaturahim dengan seluruh wali santri Pondok Pesantren Mas Mambang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak sekali kami mendengarkan keluhan. Beberapa waktu yang lalu kami ke Lasem, Rembang. Kami bertemu dengan pengusaha batik lebih spesifiknya. Beliau mengatakan, "Mas, sekarang kondisi kita ini sedang mengencangkan ikat pinggang. Karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja." Minggu lalu kami ke GKB kebetulan beli nasi goreng dan kami bertanya, "Bapak gimana? Dagangan oke?" Beliau sampaikan, "Mas, sudah 8 bulan ini sepi sekali. Tapi kan banyak orang yang berseliweran sepeda motoran, Pak. Apakah jarang yang beli?" Jawabannya iya. Bapak dan Ibu, fenomena ini perlu kita antisipasi. Bahwa zaman ini sulit sebetulnya bukan baru-baru ini saja. Zaman Diponegoro dulu juga sulit. Zamannya Pak Karno dulu juga sulit. Artinya kesulitan zaman itu satu kelumrahan sebetulnya. Yang perlu kita lakukan adalah antisipasi bagaimana kita siap menghadapi kesulitan apapun itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu sadar bahwa kita ini sedang menyiapkan generasi masa depan. Generasi yang nanti akan melanjutkan kehidupan. Generasi yang nanti akan melanjutkan agama ini. Kalau kita tidak siapkan dengan baik, mereka nanti akan kalah dengan judol. Mereka nanti akan kalah dengan pinjol. Mereka nanti kalah dengan AI. Tahun 2018 yang lalu ada kepala sekolah dari Semarang, rawuh ke Mas Mambang 2018. Beliau sampaikan, "Mas, dalam waktu yang dekat akan muncul namanya AI." Saya tanya, "Apa itu Pak AI?" Kalau sekarang sudah tidak usah ditanya Bapak Ibu ya, karena insya Allah di HP kita ini sudah isinya banyak yang artificial intelligence. Beliau sampaikan, AI itu adalah kecerdasan buatan. Saya bertanya lagi, apa itu Pak kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu nanti akan mengalahkan atau akan menggeser posisi manusia, kata beliau.
Terus kemudian beliau memberikan satu contoh yang mudah difahami. Beliau sampaikan, Mas, kamu coba sekarang kalau ke tol, kamu lihat enggak ada orang yang nyusui atau menerima uang dan memberikan kembalian? Jawaban saya enggak, karena 2018-19 itu sudah tidak ada. Beliau sampaikan itu contoh kecil artificial intelligence. Kalau nanti ini sudah bisa menggantikan manusia, maka perusahaan atau apapun itu akan sangat-sangat efisien. Beberapa waktu yang lalu kami coba browsing dan kami temukan di Singapura, seingat saya di Singapura ada satu perusahaan, beliau mengatakan 80% fungsi manusia sudah tergantikan oleh AI. 80%. Lah AI ini kalau Bapak Ibu coba akses di HP, bisa ChatGPT, bisa Claude, bisa apapun. Kalau Bapak Ibu bertanya apapun, pasti ada jawabannya, senajan salah. Walaupun salah, tapi tetap dia jawab. Ketika AI ini menjawab apapun, anak itu atau kita itu sering merasa iya ya ditakoni apa yang jawab. Kok berbeda dengan kalau saya tanya sama orang. Kalau saya tanya sama orang, pertanyaan-pertanyaan itu seringnya jawabannya kok ngono kok ditakokno. Kok ngono kok ditakokno. Wis gak usah kakek takon. Maka anak-anak sekarang itu ada satu kecenderungan, mereka ini yang saya dengar dari teman-teman guru, mereka ini khususnya wanita, anak-anak kita yang perempuan, ada tren curhat dengan ChatGPT. Salah satu faktornya adalah merasa bahwa ChatGPT itu tempat yang aman untuk ngobrol. Tempat di mana dia bisa menyampaikan semuanya. Lah ini satu fenomena baru yang kita perlu analisa dan kita perlu lakukan tindak lanjut. Karena kita itu punya kewajiban Bapak dan Ibu. Kewajiban mendidik bukan cuma kewajiban guru, tapi kewajiban orang tua. Saya sebagai orang tua itu nanti bertanggung jawab 100% terhadap pendidikan anak saya. Sekolah nanti akan membantu. Fungsi sekolah itu menguatkan. Fungsi sekolah itu menguatkan, bukan satu-satunya tempat pendidikan, tapi fungsi sekolah adalah membantu orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Jadi, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, itu perlu satu pintar dulu. Ini enggak pintar gimana mau jadi guru? Kemudian selain pintar, kita itu perlu menjadi teladan. Pintar itu bukan cuma kognitif, tapi juga spiritual Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah pintar, kita sudah punya ilmunya, kita perlu melakukan. Sehingga dengan melakukan itu nanti akan menjadi teladan. Kalau kita bertanya kepada seluruh manusia Indonesia, pertanyaan misalkan, tempat membuang sampah itu di mana? Saya yakin 100% jawabannya bukan Bengawan Solo. 100% saya yakin. Saya yakin jawabannya bukan pinggir jalan. Saya yakin jawabannya bukan di sembarang tempat. Semua orang Indonesia tahu bahwa tempat membuang sampah adalah tempat sampah. Semua orang tahu. Tapi kalau seandainya semua orang tahu itu kemudian melakukan, kita tidak akan menemukan di Bengawan Solo itu banyak sampah. Kita tidak akan menemukan di pinggir jalan itu banyak sampah. Karena pengetahuan itu juga berdampak kepada perilaku kita. Pengetahuan itu tidak berhenti kepada pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan ujian dapat nilai 10, ujian dapat nilai 10, bukan itu. Tapi pengetahuan itu yang kita harapkan juga berdampak kepada kehidupan. Nah, kalau pengetahuan itu berdampak kepada kehidupan, harapan kita ini akan menjadi pengetahuan atau ilmu yang manfaat.
Kalau kita sudah punya ilmu itu, kita sudah mengamalkan itu, harapan kita semua, mau orang tua, mau guru, itu akan menjadi teladan, khususnya untuk anak-anak kita. Nah ini Bapak dan Ibu proses yang panjang sekali. Ada satu concern kita atau perhatian kita, jangan sampai sekolah itu sia-sia. Pagi berangkat, masuk kelas, sore atau siang pulang. Besok begitu lagi, selama 6 tahun, 3 tahun, 9 tahun. Kemudian ketika pulang, nak, kamu tadi sekolah dapat apa? Tidak tahu. Kemarin sekolah, dapat apa? Tidak tahu. Ini menjadi perhatian kita selama beberapa tahun. Kemudian menjadi perbincangan serius, diskusi serius di antara teman-teman guru, di antara teman-teman yayasan. Bagaimana caranya supaya sekolah itu punya dampak yang betul-betul bisa dilihat. Maka kemudian kami mencoba untuk merumuskan kembali kurikulum. Ada banyak wali yang bertanya, Pak, anak saya kelas 1 MI, kok tidak ada bahasa Inggris? Pak, anak saya kelas 2 MI, kok tidak ada bahasa Inggris? Kok tidak ada bahasa Arab? Kok tidak ada bahasa Indonesia? Jawabannya adalah, kenapa kelas 1 MI tidak ada bahasa Inggris? Karena anak kelas 1 MI kita fokuskan untuk bisa membaca terlebih dahulu. Untuk menyenangi membaca. Untuk senang menulis dulu. Bapak Ibu tahu kalau bahasa Inggris itu tulisan sama pengucapan itu beda? Kalau tulisannya car, bacanya itu bukan car. Bacanya itu kar. Anak kecil, kalau misalkan belum lancar membaca kemudian diberikan bahasa Inggris, kemungkinan besar akan nge-mix otaknya. Kemudian kami sepakati, dan ini melalui pembicaraan panjang, kita kemudian sepakat, oke kayak gitu, kita berikan di kelas 3. Tapi di kelas 3 bukan fokus menulis, tapi fokus untuk mendengar sama mengucapkan dulu. Poin utamanya adalah jangan sampai anak itu punya persepsi salah terhadap belajar. Karena kalau nanti dia punya persepsi salah belajar, akhirnya ngeblok. Nak belajar, aduh belajar lagi. Tapi yang kita inginkan adalah nak belajar, dia akan senang. Oke, ayo belajar. Itu ikhtiar kita. Dan kami melihat di kelas 1, kelas 2, selama 2 tahun ini alhamdulillah, anak kami merasakan ada perbedaan. Mereka ini lebih antusias. Ketika sekolah lebih antusias. Dan guru-guru pun karena tidak terlalu banyak mata pelajaran yang diberikan, guru-guru pun merasa terbantu. Kemudian di sanawiyah dan di aliyah maupun SMK, di kelas 7 ini kami kuatkan betul di fondasi. Bangunan itu kalau tidak kuat fondasinya, sebaik apapun bangunan akan runtuh. Fondasi yang paling kuat adalah agama. Jadi kelas 7, kelas 10, kita betul-betul fokuskan di bagaimana anak-anak kita itu mengetahui cara ibadah yang benar. Wudune benar, sholate benar. Setelah benar, bagaimana bisa dipraktekkan? Untuk anak laki-laki, kami mencoba ikhtiarkan, nak, sholat 5 waktu jamaah tidak. Nah, sholat 5 waktu usahakan di masjid. Dan ini teman-teman murabi mencoba mengikhtiarkan. Ada beberapa guru kita itu punya anak-anak kesayangan. Jadi setiap hari itu pasti ditanya, tadi pagi sholat subuh jamaah di masjid enggak? Jadi kalau bertemu itu yang ditanyakan, tadi pagi sholat jamaah di masjid enggak?
supaya tidak hanya menjadi ilmu yang tidak bisa dipakai, ilmu yang bisa dipakai. Sehingga yang kami harapkan minimal sekali Bapak dan Ibu menyekolahkan anak di Mas Mambang, hasil yang kelihatan jelas adalah ibadahnya benar dan terbiasa ibadah yang benar. Kelas 7 dan kelas 10. Kalau di kelas 10 Aliyah dan kelas 10 SMK, selain ibadah, ada pembekalan yang pasti kita berikan mengenai proposal hidup, visi hidup. Anak kelas 10 punya waktu 2 tahun. Setelah kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12. Setelah lulus dari SMK atau Aliyah, kira-kira mereka mau kemana? Nah, itu kelas 10 kita sudah mulai sampaikan, kita sudah mulai informasikan, sosialisasikan one by one secara satu persatu mengenai apa yang nanti mereka butuh lakukan. Kalau anak-anak kelas 10, Pak, saya nanti pengen kuliah di mana? Saya nanti pengen kuliah di Malaysia, baik, jurusan apa? Kenapa kok kuliah di Malaysia? Nanti kita akan bedah satu-satu. Tapi sebelum kita bicarakan itu, kita bicarakan dulu fondasinya tadi itu. Anak kelas 10, matematika dasar wajib bagus. Matematika dasar itu perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Pak, lah ini kan anak-anak masuk enggak bisa. Jawabannya tidak semua anak bisa. Saya mendapatkan informasi dari salah satu teman pengawas di SMK. Beliau diskusi dengan HRD di perusahaan. Ada HRD yang mengatakan begini, Pak, SMK di Gresik ini kondisinya mengenaskan. Ketika kami mendengar itu, saya minta, Pak, coba, ayo kita cari informasi apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu yang diamati oleh teman-teman HRD adalah daya juang anak sangat rendah. Yang kedua adalah pengetahuan dasarnya minim sekali. Bahkan untuk ngukur saja tidak bisa. Ini kami dengar beberapa waktu ini, alhamdulillah. Tapi ini di teman-teman SMK 2 atau 3 tahun yang lalu ini sudah menjadi pembahasan. Jadi kelas 10, kelas 7 kita kuatkan di fondasinya, kita kuatkan di matematika dasarnya. Kalau ini sudah berhasil, baru kita bicara topik-topik yang lain, baru kita bahas topik-topik yang lain. Sehingga untuk anak-anak SMK biasanya magang kerja itu kelas 12 semester 1. Tapi teman-teman SMK kemarin mencoba, Pak, gimana kalau magang di kelas 11? Tapi syarat magang adalah satu, ibadahnya sudah benar, yang kedua sudah sholat yang betul-betul nggak sholat nggak sholat sembarangan, tidak sholat di akhir waktu. Kita ikhtiarkan sholat di masjid untuk laki-laki. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi, kalau tidak Anda tidak bisa magang. Ide menarik, coba kita lakukan. Alhamdulillah kemarin ketika semester 1 kita coba anak-anak yang kelas 11. Ayo, siapa yang bisa ngaji Qur'annya sudah benar, ibadah wudhu sholatnya sudah baik dan benar. Kemudian matematika dasarnya sudah oke, akhlaknya sudah oke, kita checklist, baru kemudian kita magang. Alhamdulillah, anak kelas 11 SMK semuanya magang. Dan sudah beberapa bulan ini, 3 atau 4 bulan ini, saya tanya ke teman-teman SMK, ada enggak komplain dari perusahaan mengenai anak-anak kita? Jawabannya satu pun tidak ada komplain, Pak. Satu pun tidak ada komplain. Dan itu anak-anak jenengan semua. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang komplain banyak sekali. Anak tidak masuk, anak begini. Tapi alhamdulillah tahun ini tanpa komplain sedikit pun. Saya pastikan lagi, beneran nggak ada komplain. Sama sekali tidak ada komplain.
Kalau begini Bapak dan Ibu, ternyata kita itu mengamati, iya, anak-anak kita itu anak-anak baik. Anak Bapak Ibu semua itu anak-anak hebat sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan saja. Lah untuk anak-anak aliyah, nanti Bapak Ibu insya Allah akan mendengarkan tausiah dari Kiai Fatur Rahman. Anak-anak aliyah ini perlu kita kirim keluar daerah, supaya mentalnya terbentuk. Saya mendengar anak-anak kita ini sering mengeluhkan begini, Pak, saya itu Pak pengen kuliah jauh. Saya pengen bekerja Pak di Jepang. Saya pengen kuliah di UI Pak. Saya pengen kuliah di ITB. Terus masalahnya apa? Orang tua saya berat. Kenapa kok berat? Dan ini alasan Bapak dan Ibu, hampir setiap tahun saya dengar. Hampir setiap tahun saya dengar. Orang tua saya berat. Kenapa kok berat? Nggak boleh jauh. Lah kenapa kalau jauh? Khawatir nanti kenapa-kenapa. Terus kemudian saya tanya ke anak-anak ini, nah kalau deket memangnya enggak kenapa-kenapa? Ya kan sama. Mau jauh mau deket, kalau meninggal ya meninggal. Kalau mau kepleset ya kepleset. Kalau misalkan fondasinya tidak kuat, ya pergaulan bebas. Sama saja. Berapa orang tua yang mengeluh, Pak anakku nomah HP-an terus. Lah kalau di rumah HP-an terus, di luar kan juga HP-an terus, sama. Terus kemudian kami selalu sampaikan ke anak-anak ini, Mas, bisa ndak kamu jamin kalau nanti kamu keluar jauh, kekhawatiran orang tuamu mengenai ibadahmu, pergaulanmu, dan keseriusanmu menjadi orang Islam. Keseriusanmu menjadi orang Islam, itu kamu jamin bahwa saya akan taat kepada agama. Bisa ndak jamin? Kalau kamu bisa jamin, tak rewangi untuk meyakinkan orang tua. Nah kalau itu tidak menjadi jaminan, gimana saya bisa membantu meyakinkan orang tua? Karena sejatinya yang Bapak Ibu rasakan jauh itu semua orang tua pasti berat. Semua orang tua pasti berat. Tapi dengan anak kita jauh itu mereka akan belajar banyak hal. Nah ini Bapak dan Ibu butuh kita relakan. Ini kesempatan saya ngobrol dengan atau ketemu dengan Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada Pak Ferry, ada Pak Yuli, ada Pak Iswandi, ada Pak Andre, ada ibu-ibu yang lain, ada Pak Nuril. Ini insya Allah siap membantu ketika Bapak dan Ibu butuh konsultasi. Pak saya pengen anak saya itu nanti begini, kira-kira gimana ya Pak? Boleh, monggo. Nanti ada murabi, ada murabiyah, monggo bisa dibicarakan. Sehingga kami pun akan lebih enak untuk membantu. Bapak Ibu pengennya apa, anak-anak pengen apa, nanti kita pertemukan. Supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus mohon doanya. Kami selalu mencoba untuk berikhtiar, kami ikhtiarkan. Supaya dalam mendampingi Bapak dan Ibu, mendampingi anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik. Banyak sekali kekurangan, kami sadar betul. Akan tetapi dengan kekurangan-kekurangan ini semoga membuat kami untuk lebih belajar banyak hal. Kepercayaan Bapak dan Ibu ini sesuatu yang luar biasa dan kami yakin nanti akan menjadi pertanggungjawaban kami di akhirat. Maka kami mohon pula Bapak dan Ibu ketika berdoa tolong jangan lupakan nama kami. Sehingga Allah memberikan bantuan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Untuk menjadi guru-guru yang patut, bukan cuma sekedar bisa bicara, tapi juga bisa melakukan. Bukan cuma sekedar ilmu untuk diri sendiri, tapi juga untuk dibagikan. Kami pastikan insya Allah guru-guru kami adalah guru-guru yang baik. Kami pastikan guru-guru kami adalah guru-guru yang bertanggung jawab. Dan kami pastikan insya Allah guru-guru kami adalah guru-guru yang jujur. Sehingga Bapak dan Ibu ada kepercayaan bahwa ketika anak di sekolah itu akan bertemu dengan guru-guru yang baik. Akan bertemu dengan guru-guru yang jujur, yang insya Allah akan bisa mewarnai putra-putri kita bersama. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila terlalu panjang dan mungkin sudah mulai panas. Saya ucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.